25, malam 27, dan malam 29 yang tidak boleh kita sia-siakan, karena malam-malam ganjil itulah yang akan menjadikan kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bahas korelasi antara Ramadan dengan sabar. Apa hubungannya antara Ramadan dengan sabar? Sementara Al-Quran menyebutkan target dari Ramadan agar kita mencapai ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya puasa atas orang-orang sebelum kalian, ya, agar kalian bertakwa. Kenapa di situ tidak Allah katakan la'allakum tasbirun, semoga kalian bersabar, tetapi malah Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lalu di mana letak sabarnya? Para jamaah sekalian, baik kita urut ya, kita sebutkan rentetan ya hal, banyak itu beberapa hal yang saling berkaitan, dan ujungnya nanti kita akan paham bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan dengan segala keistimewaannya dan ibadahnya yang khusus untuk membentuk dan menguatkan kesabaran kita. Baik, para jemaah sekalian, pertama, kita ini berada di dunia tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur dan itu menjadi tujuan hidup kita? Karena yang mampu memadukan antara kebahagiaan dunia dan akhirat hanya syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan level atau tingkatan syukur itu disebut dengan Islam, iman, ihsan. Jadi orang yang berada di puncak syukur yang sudah sampai kepada level ihsan. Ingat para jemaah sekalian, syukur itu identik dengan kebahagiaan. Selalu melekat dengan kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia, caranya hanya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Jika kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Berkata para ulama, al-hayatu thayyibatu hiya ridha wal qanaah. Kehidupan yang indah itu, kehidupan dunia yang indah itu yang didasari, yang dilandasi oleh dua hal. Yang pertama ridha kepada Allah, yang kedua menerima setiap pemberian dan karunia Allah. Apapun karunia Allah dia selalu terima, menerima, qanaah. Makanya kenapa kita bertujuan di dunia ini untuk bersyukur, dan itulah yang membuat kita bahagia dunia akhirat. Makanya para jemaah sekalian, kewajiban kita di dunia ini hanya dua, untuk mengantarkan kita kepada syukur. Dua hal inilah yang menentukan kekuatan dan kesempurnaan syukur kita kepada Allah. Apa itu? Ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Gak ada lain kewajiban. Kewajiban kita selama kita bernapas, selama kita hidup di dunia, hanya dua. Kewajiban ikhlas
memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebutkan dua rukun syukur ini pada surah Ali Imran ayat terakhir. Bagaimana Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah." Lihat, Allah sampai menyebutkan puncak kebahagiaan akhirat, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Puncak kebahagiaan akhirat adalah berjumpa dengan Allah dan melihat wajahnya yang maha sempurna. Apa kata Allah? Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, dengan Rabb-nya, maka selama hidup di dunia dia harus selalu menunaikan dua kewajiban. Apa itu dua kewajiban? Yang merupakan dua rukun syukur. Falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa rukun syukur? Wala yusyrik biibadati rabbi ahada. Dan tidak menyentuhkan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyentuhkan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu ikhlas dan tauhid. Semua amal yang kita amalkan harus ada pada dua, atau pada amal kita dua unsur utama itu. Kalau tidak dikategorikan sebagai amal yang menjadi bekal akhirat. Makanya kata Fudhail bin Iyad rahimahullah ketika dia menafsirkan surah Al-Mulk ayat 2, ayyukum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Fudhail, idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Wa idza kana al-amalu shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau amal hanya karena ikhlas aja tapi tidak sesuai dengan contoh Rasul, tidak diterima oleh Allah. Kalau amal sesuai dengan contoh Rasul tapi tidak dikerjakan karena Allah, juga tidak diterima. Kapan amal diterima? Ketika berlandaskan syukur. Apa itu? Ketika dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita menuju syukur? Menuju syukur para jamaah sekalian dengan dua cara. Cara yang paling utama adalah sabar. Cara yang paling utama adalah bersabar. Makanya di ayat tidak pernah ada Allah mengatakan la'allakum tasbirun, semoga kalian bersabar, tidak ada. Karena sabar itu adalah amal ibadah yang merupakan ibadah sarana untuk menuju syukur. Jadi jalan terbaik menuju syukur adalah sabar. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati kita ini yang beriman kepada Allah isinya hanya dua, syukur, sabar. Lalu gurunya Syekhul Islam Taimiyah ketika ditanya apa bedanya syukur dengan sabar, kata beliau, syukur itu tujuan, sabar itu sarana, jalan menuju syukur. Jadi kita untuk menjadi hamba yang bersyukur, kita harus sabar. Pengaruh sabar terhadap syukur itu sangat besar sekali, tapi sulit. Dalam mengaplikasikan sabar tidak mudah. Karena begitu beratnya sabar, oleh karenanya Allah Jalla wa'ala sampai memberi pahala sabar tidak terhitung, tidak terbatas. Yang mengetahui pahala sabar hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai Allah berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, bahwa pahala orang-orang yang sabar tidak terbatas. Artinya sangat besar sekali. Kenapa besar? Karena sabar itu tidak mudah. Apa objek sabar? Itu tadi, sabar untuk tetap bertauhid, ikhlas. Sabar untuk konsisten mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Itu aja. Makanya kata ulama ketika membahas takwa, objek sabar itu
Sebetulnya dua, tapi kalau dirinci tiga. Sabar untuk tetap bertauhid kepada Allah, dan ini sabar yang paling berat, untuk selalu ikhlas dalam beramal. Sabar untuk selalu mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya ngaku-ngaku umat beliau, tapi tidak berkomitmen mengikuti petunjuk beliau. Dan sabar dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kecil, jalan kecil menuju syukur, sisa dari jalan utama menuju syukur yaitu sabar. Ada jalan kecil, apa itu? Taubat. Jadi jalan menuju syukur hanya dua, sabar dan taubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi jalan besarnya sabar. Jadi orang yang sabar bertauhid, sabar ikhlas, sabar mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah dia bersyukur. Makanya sahabat Rasulullah sangat menjaga tauhid. Rasulullah sangat menjaga tauhid, sangat menjaga ikhlas, karena Nabi paham betul sabar dalam tauhid akan membuat seorang hamba bersyukur pada Allah. Contoh, sabar menjaga tauhid. Bagaimana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal, hampir sujud kepada Nabi. Kata Nabi, jangan sujud kepadaku. Sujud itu hak Allah, hak khususnya Allah, tidak boleh dilakukan kepada aku. Lalu Nabi alaihissalam mengeluarkan statement, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li 'azami haqqi 'alaiha." Kalau aku boleh merintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, aku perintahkan istri sujud kepada istri, kepada suaminya. Karena begitu besarnya hak suami atas istri. Nabi SAW menjaga tauhid betul. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena Allah dan karena engkau," kata Nabi, "jangan katakan itu. Qul masyaallah ada." Jangan kamu mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena engkau. Cukup katakan kalau bukan karena Allah. Jangan kau sandingkan peranan Allah dengan perananku. Aku tidak berbuat apa-apa. Semua ini adalah peranan Allah Jalla wa Ala. Bagaimana Nabi alaihissalam mengajarkan kita doa-doa ikhlas? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku kerjakan dan aku tidak mengetahui bahwa itu syirik. Dan aku mohon ampun kepadamu yang aku lakukan dari kesyirikan dan aku tidak menyadari, dan aku lakukan tanpa sadar, ya Allah. Lihat, doa ini, ucapan tadi Nabi melarang Mu'adz sujud, itu apa? Dalam rangka sabar menjaga tauhid. Nabi ingin mendidik sahabat Rasulullah menjaga tauhid, menjaga ikhlas. Itu besar sekali kontribusinya dalam melahirkan ikhlas, melahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman, konsisten mengikuti sunnah Rasulullah. Sahabat paham betul menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuat seorang hamba bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Abdullah bin Umar pernah mendapati seorang bersin, bayangkan. Dia bersin lalu dia berkata, "Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah." Abdullah bin Umar kaget. Karena beliau tidak pernah mendapati Rasulullah mengajarkan sahabat kalau bersin mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat pada Nabi. Lalu apa kata Abdullah Umar? Kata beliau, ketika seorang bersin tidak perlu bersalawat pada Nabi. Lalu kata apa? Kata orang itu, bukankah salawat itu baik? Kata beliau, yang baik itu sesuai dengan sunnah. Yang baik itu bukan menurut Anda. Yang baik itu menurut sunnah dan tuntunan Nabi SAW. Jelas sekali kenapa sahabat begitu menjaga tauhid, menjaga sunnah, mengikuti contoh betul, konsisten dengan contoh Rasulullah. Karena dua ini, kalau kita sabar menjaga dua ini, Allah akan menjadikan kita hamba yang bersyukur. Selebihnya taubat.
Allah Jalla wa'ala tidak menganggap manusia hebat. Manusia sempurna adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah, manusia hebat. Manusia hebat, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Bayangkan, Allah suka orang yang suka bertaubat. Jadi Allah suka bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Justru Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat taubat, yang suka bertaubat kepada Allah. Nabi alaihissalam bersabda, "Kullu bani Adam khata'u khata'in tawabin." Setiap manusia pasti berbuat salah, dan yang terbaik dari mereka yang salah setiap kali berbuat dosa segera bertobat kepada Allah. Jadi 3 saja yang akan membuat kita semakin bersyukur, berkah, tenang, damai hidup. Jaga ikhlas, tauhid, sabar dalam mengikuti tuntunan Nabi alaihissalam, dan selalu bertobat dan beristighfar dengan cepat setiap kita berbuat dosa dan melakukan khilafat. Tapi para jamaah, 3 ini tidak akan dibuat mudah oleh iblis dan anak buahnya, karena dia berkata di hadapan Allah Jalla wa'ala, "Wala tajidu aktsaruhum syakirin." Saya demi Allah, demi perkasaanmu, demi keperkasaanmu ya Allah, saya tidak akan rela, saya tidak akan membiarkan anak cucu Adam dengan mudah menjadi hamba yang bersyukur. Karena iblis paham betul, dengan dia bersyukur, manusia bersyukur, dia bahagia dunia akhirat, dan dia pasti masuk surga. Bukan surga di akhir, tapi langsung masuk surga. Tidak perlu mampir neraka. Tidak perlu mampir ke neraka. Syukur itu mendekatkan manusia kepada surga, dan iblis tidak ridha. Dengan berbagai macam cara saya akan buat mereka tidak sabar dalam ikhlas, tidak sabar mengikuti sunnah, tuntunan Nabi alaihissalam, dan meremehkan taubat. 3 inilah yang merusak ibadah syukur kita kepada Allah. Dan berhasil para jamaah. 11 bulan proses sabar kita berjalan lambat. Sabar dalam menjaga ikhlas. Banyak amal kita nggak ikhlas. Sholat aja karena ingin sehat, sholat aja karena ingin ini, kita bersedekah karena ingin ini. Jadi 11 bulan ya ikhwatal iman, kita jauh dari ikhlas. 11 bulan kita masih jauh dari tuntunan Nabi. Hidup kita tidak ideal, belum bernuansa sunnah, belum bernuansa yang apa, bernuansa sunnah, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taubat kita pun demikian. Lisan kita lebih banyak digunakan untuk mencaci maki, membicarakan aib orang. Sedikit lisan kita beristighfar kepada Allah. Kita sering meremehkan taubat, menunda taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah begitu sayangnya kepada kita. 11 bulan sabar kita lemah dalam 3 hal tadi, sehingga Allah hadirkan Ramadan. Makanya perhatikan, ketika Ramadan tiba, apa yang Allah lakukan yang pertama kali? Membelenggu syaitan. Kenapa syaitan dibelenggu? Karena 11 bulan kita susah ikhlas, kita susah mengikuti Nabi secara jujur dan konsisten. Kita susah jadi orang yang cepat bertaubat dan berhijrah. Susah. Demi memudahkan 3 hal ini, sampai Allah belenggu supaya kita mudah bersabar terhadap 3 hal ini. Yang kedua, target dari sabar dari Ramadan adalah syukur. Makanya para jemaah, itulah yang dimaksud sabda Nabi alaihissalam, adalah surga, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Karena sabar itu menuju syukur, dan syukur mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka. Itu makna dari sabda Nabi alaihissalam. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu
Yang menonjol apa? Ibadahnya. Ada 6 ibadah utama Ramadan. Bukan seluruh ibadah. Kenapa? Karena sabar itu ada 3 macam sabar. Perhatikan. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar dari maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Tapi Ramadan lebih identik dengan bulan ibadah. Meskipun termasuk di dalamnya bulan seorang muslim dianjurkan meninggalkan maksiat demi menjaga kehormatan Ramadan. Tapi dia lebih terkenal dengan bulan ibadah, bulan ketaatan. Lihat, sabar dalam ketaatan. Dan sabar dalam ketaatan adalah sabar tertinggi yang merupakan kunci sabar. 1. Yang kedua, dari 6, apa 6 ibadah itu? Puasa, taraweh, Quran, sedekah, doa, iktikaf. Inilah 6 ibadah, 6 ketaatan kepada Allah yang akan membentuk kesabaran kita dalam ketaatan kepada Allah. Nah, secara konsisten kita kerjakan 6 ibadah ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang sabar. Karena kunci sabar adalah sabar dalam ketaatan. Untuk memastikan kita berhasil menjadi orang yang sabar dengan menjalankan 6 ketaatan ini, dari 6 yang wajib cuma 1, yaitu puasa. Kenapa kok cuma puasa yang diwajibkan Allah Jalla wa'ala, sementara di bulan lain tidak ada puasa wajib? Yang wajib hanya puasa Ramadan. Kenapa? Kenapa tidak tarawih diwajibkan sampai Nabi tidak mau mengerjakan tarawih berjamaah setelah 3 malam di Masjid Nabawi? Karena beliau katakan, saya takut tarawih menjadi wajib. Padahal jenis salat lebih afdal dari jenis puasa. Jenis salat lebih afdal dari jenis puasa. Makanya Allah mensyariatkan salat di langit bukan di bumi. Dan salat itu, jenis salat adalah amal yang lebih Allah cintai daripada puasa. Tapi kenapa yang wajib hanya puasa? Tahu kenapa? Kata Ibnu Rajab, kenapa dari 6 ibadah yang Allah syariatkan, 6 ketaatan yang membentuk kesabaran, hanya puasa yang wajib? Karena puasa dekat dengan sabar. Karena puasa mirip dengan sabar. Gitu. Padahal puasa rukun keberapa? Rukun keempat. Dia bukan rukun ketiga, dia bukan rukun kedua. Kalau mau, zakatnya diwajibkan, zakatul mal. Lah kalau orang mengeluarkan zakatul mal belum waktunya, apa dia wajib mengeluarkan? Kan enggak. Sementara puasa semua wajib. Kenapa tidak zakatul mal diwajibkan semua? Kalau dibilang zakatul fitr, zakatul fitr mungkin. Tapi kenapa di akhir? Kenapa nggak tiap bulan? Kenapa nggak tiap hari zakatul fitr? Sementara puasa tiap hari. Kata Ibnu Rajab, karena puasa walaupun dia rukun keempat dari rukun Islam, dia mirip dengan sabar. Makanya Allah wajibkan. Apa itu? Sama-sama ibadah yang tidak diketahui pahalanya kecuali Allah. Ketika bicara tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa pahala orang yang sabar tidak terhitung. Ketika bicara puasa, apa kata Allah? Fa innahu li illa siyam fa innahu li wa ana zabihi. Semua amalan manusia tahu berapa pahala yang akan dia peroleh kecuali puasa. Kecuali puasa. Dan saya rahasiakan berapa pahala puasa. Lihat, sabar Allah rahasiakan pahalanya, puasa pun Allah rahasiakan. Itulah sebabnya mengapa puasa wajib. Tapi Allah Subhanahu wa taala selain mewajibkan puasa yang membentuk kesabaran kita dalam ketaatan, Allah inginkan kita berhasil menjadi orang sabar. Makanya Allah hadirkan Lailatul Qadar bukan di awal Ramadan, bukan di pertengahan, tapi di akhir. Lihat kata Allah ketika bicara Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Coba buka tafsir, apa makna firman Allah Jalla wa Ala khairum min alfi syahr? Bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam lebih baik dari 1000 bulan. Apa maknanya?
Dan Allah letakkan Lailatul Qadar di akhir, dan itu pun dirahasiakan supaya kita bersungguh-sungguh melalui itikaf, akhir ibadah Ramadan yang Allah syariatkan di bulan Ramadan. Itikaf, imma itikaf sempurna atau itikaf tidak sempurna. Dengan apa? Dengan sholat. Kita buru Lailatul Qadar dengan sholat atau dengan doa. Kemudian para jamaah sekalian, ayat itu, apa kata Nabi? Siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, dia kehilangan kebaikan selama setahun. Man hurimaha hurimal khairu kulluh. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan dan keutamaan Lailatul Qadar, berarti dia telah kehilangan kebaikan selama setahun. Kenapa demikian? Karena Allah menjelaskan tadi, di mana Allah katakan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa tafsirnya? Berkata Mujahid, berkata Qatadah bin Di'amah Sadusi rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan, ketika seorang di malam ganjil dengan sabarnya, atau 10 hari terakhir, khususnya malam ganjil, khususnya malam 23, khususnya malam 25, 27, 29, dia sabar baca Quran, sholat malam 2 jam, 3 jam, lalu dia berdoa, dia perbanyak doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dia doa terus sampai pegel bibirnya meminta maaf kepada Allah di malam ganjil. Di 10 hari terakhir Ramadan secara umum dia minta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dia akan mendapatkan ketaatan atau kesabaran dalam ketaatan. Kesabaran dalam ketaatan gimana maksudnya? Lihat kata Allah, khairun min alfi syahr. Ketika dia berhasil mendapatkan Lailatul Qadar, keutamaannya, kebaikannya, keberkahannya dengan salat malam dan dengan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dia akan Allah kukuhkan lebih sabar. Dia akan menjadi orang yang lebih sabar dari orang yang beribadah, menjalankan ketaatan lebih dari 83 tahun. Subhanallah. Allah Jalla wa'ala jadikan kita punya kekuatan sabar melebihi siapa? Melebihi orang yang sabar menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh lebih dari 83 tahun. Tidak singkat dan tidak sebentar para jemaah. Ada orang istiqomah cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini 83 tahun. Rata-rata orang jarang hidup sepanjang itu, tapi dia bisa sabar. Kalau kita dapat Lailatul Qadar dengan sholat malam dan dengan doa, apapun ibadah yang kita kerjakan, kita bisa lebih sabar. Dan kesabaran kita tidak diragukan lagi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi Lailatul Qadar itu dia seperti obat antibiotik para jemaah. Cepat sekali menyembuhkan penyakit. Ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, kok saya belum mantap kesabaran saya dalam ketaatan, dikasih vitamin, dikasih antibiotik, langsung sempurna kesabarannya dalam ketaatan. Kalau sudah sempurna kesabaran ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dia pasti sabar dari maksiat, dan juga dia pasti sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah. Makanya di akhir Allah katakan apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu perjemaah, lihat perhatikan, ada 3 makna takwa dalam Al-Quran. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, menjaga jarak dari maksiat. Yang terakhir apa? Taat. Lihat. Jadi mana la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena takwa maknanya 3 di Al-Quran. Takut kepada Allah, menjaga jarak dari maksiat, yang ketiga taat. Berarti makna la'allakum tattaqun di situ artinya apa? Taat. Berarti target kamu dari Ramadan menjadi orang yang sabar dalam ketaatan.
Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga kita diberi taufik oleh Allah, kita tetap semangat beristihad bersungguh-sungguh mengisi malam-malam terakhir Ramadan yang tersisa ini dengan ibadah, khususnya sholat malam dan doa. Terutama di malam-malam di akhir Ramadan ini, terutama malam ganjil, saya pesan isi malam-malam tersebut dengan sholat malam, apakah dengan tarawih atau sholat malam, sama saja, tidak ada bedanya. Tapi jangan lupa perbanyak doa apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu aja yang paling utama. Kalau kita mau doa yang lain silakan, tapi jangan terluput doa itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena doa ini kata Aisyah, ya ketika diberitahu Rasulullah, doa yang menjadi sebab terbesar seorang meraih Lailatul Qadar. Misalnya kita minta kenaikan pangkat, minta karir bagus di pekerjaan, minta apa, silahkan minta hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi tolong setiap doa kita di akhir-akhir Ramadan ini, jangan lewatkan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita semua dan memberkahi hidup kita, dan menjadikan Ramadan sebagai sebab kita menjadi orang-orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah. Dengan kita menjadi orang yang sabar, kita pun menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.